Baik, selamat malam semuanya. Ya, Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia. Ya, saya banyak melihat wajah-wajah baru. Yang wajah baru Anda sudah belajar sebelumnya Abhidhamma? YouTube ya? Tinggal di mana? Kebetulan lagi di Jakarta, di Lampung. Oh, Lampung, oke. Ya, saya bertanya begini karena Abhidhamma itu seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, setiap bab itu bersambungan. Ya, jadi bagus kalau Anda sudah sering mendengar. Yang lain juga sudah? Dari Lampung semua ini? Iya, berempat. Oh, berempat. Yang ini yang depan? Tangerang. Udah belajar sebelumnya? Oh, oke. Jelambar. Oke. Oke. Ya, Abhidhamma harus dipelajari dari dasar. Ya, kalau sebelum saya mulai materinya ya, karena banyak yang baru. Abhidhamma ini ajarannya sangat luas sekali sehingga untuk mempelajarinya harus dipotong-potong begitu kira-kira, dan setiap potongan itu mempunyai sambungan, berhubungan satu dan yang lainnya, sehingga kalau satu potongan atau bab-bab terdahulu kita tidak menguasainya akan sangat sulit untuk maju ke depan untuk belajar di bab-bab berikutnya. Jadi itu ciri dari Abhidhamma yang berbeda dengan Sutta Pitaka. Kalau Sutta Pitaka kita bisa mempelajari sutta kapan saja, sutta mana saja, mulai dari mana saja bisa. Tetapi Abhidhamma tidak bisa begitu. Harus benar-benar terstruktur. Ibarat membangun bangunan, ya, belajar Abhidhamma itu. Maka kita membangun bangunan harus benar-benar dari bawah, dari fondasi, kemudian kolom, slope, fondasi, slope, kolom, dinding dan lain sebagainya dan seterusnya begitu. Tapi walaupun demikian, kalau bagi Anda yang belum belajar di bab-bab terdahulu tidak apa-apa karena dokumentasi kita lengkap kan di YouTube ya. Anda boleh kejar itu, dan apalagi sekarang sudah ada bukunya. Ya, buku manual Abhidhamma yang saya tulis itu seharusnya cukup lengkap, benar-benar seperti buku manual gitu. Jadi Anda bisa mempelajari dari buku tersebut. Nah, memang kelihatannya sulit Abhidhamma, tetapi manfaatnya itu besar sekali. Satu, manfaat itu adalah karena Abhidhamma itu adalah peta spiritual. Ibaratnya Anda mau melakukan perjalanan ke satu tempat yang tidak Anda ketahui, Anda membutuhkan peta, petunjuk petanya kan. Tanpa petunjuk atau yang tanpa peta maka Anda bisa kesasar. Nah, Abhidhamma ini begitu, persis seperti itu, ibaratnya peta. Jadi peta menuju ke nibbana, makanya saya katakan peta spiritual. Peta untuk mencapai jhana, peta untuk menuju ke nibbana, untuk berwipasana, untuk akhirnya mencapai nibbana gitu. Satu itu. Kedua juga manfaat yang besar dari Abhidhamma adalah kalau Anda menguasai Abhidhamma maka Anda bisa memahami sutta dengan lebih baik lagi. Bahkan saya agak bisa memastikan bahwa mereka yang paham Abhidhamma pasti bisa memahami sutta lebih baik dibandingkan mereka yang tidak paham Abhidhamma. Ya, bukan satu bentuk kesombongan, tetapi itu adalah satu realita ya, bahwa Abhidhamma itu sangat membantu mereka untuk memahami sutta dengan lebih dalam, lebih bagus, lebih baik lagi. Manfaat besar yang ketiga adalah Abhidhamma adalah shortcut dari ajaran Buddha. Artinya ini adalah jalan paling pendek untuk memahami ajaran Buddha. Bahkan teman saya, biku, saya juga agak senang waktu teman saya dari Myanmar mengatakan bahwa biku Myanmar, bahwa Abhidhamma, karena waktu dulu saya tinggal di sana saya tidak pernah mendengar saya berbicara seperti itu, tapi beliau mengatakan bahwa Abhidhamma adalah ringkasan dari Tripitaka. Jadi tidak begitu berbeda dengan apa yang saya yakini, bahwa Abhidhamma adalah shortcut atau jalan pintas gitu ya. Jalan paling pendek untuk memahami ajaran Buddha. Dalam waktu 4,5 tahun saja Anda sudah paham ajaran Buddha gitu. Ya. Nah, tidak berlebihan kalau saya mengatakan 4,5 tahun Anda bisa memahami ajaran Buddha, dan manfaat besar efek dari Anda yang sudah memahami ajaran Buddha dengan benar adalah
Anda bisa mengalami transformasi. Kalau dulu di Abhidhamma Medisi sering saya promosikan itu, ya. Anda yang pernah ikut Abhidhamma Medisi, mudah-mudahan Anda ingat. Biasanya saya ikut kelas ini dari hari pertama sampai hari ke-10. Saya garansi setelah 10 hari Anda mengalami transformasi spiritual. Kalau tidak, nanti hari 10 Anda tidak tertransformasi, uang kembali, silahkan tagih panitia, saya bilang. Tapi itu tidak berlebihan juga, karena memang Abhidhamma itu kekuatannya sedemikian hebatnya sehingga bisa membuat seseorang berubah dalam waktu yang singkat, berubah menjadi positif dalam waktu yang singkat gitu. Dan itu sering saya promosikan kepada murid-murid yang lain yang sudah mengikuti sejak bab pertama dan mereka sudah bisa membenarkan apa yang saya katakan. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, maka sangat sayang kalau sekarang Anda sudah lahir sebagai manusia tapi tidak mencoba berjuang memahami Abhidhamma, ya. Bagi Anda yang belum memahaminya, kejarlah, ya. Anda berada dalam posisi yang baik karena bukunya ada, rekaman videonya ada, posisi Anda itu enak sekali, ya. Beda kalau nggak ada bukunya, sulit. Ini bukunya sudah ada. Nah, kalau Anda belum mempunyai buku, nanti bisa minta ke DBS, ya. Ya, bukunya udah lengkap. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Malam hari ini adalah kelas yang keempat dari bab yang ketujuh, yaitu Samujaya Pariceda, bab tentang kategori-kategori, ya. Kita masih berada di dalam kategori yang pertama, yaitu akusala sanggaha, ya. Yaitu apa itu, semacam kategori tentang dhamma-dhamma yang tidak baik, yang akusala, ya. Kita masih ada di sana. Mudah-mudahan malam ini kita selesaikan itu kategori akusala itu, ya. Mari kita langsung masuk ke materinya. Dasa samyojanani. Jadi ini adalah 10 sangyojana, ya. Sangyojana itu di kelas Sutta sudah sering saya sampaikan. Itu saya terjemahkan jadi belenggu, semacam borgol begitu, ya. Borgol, kalau seorang penjahat ditangkap polisi, dia diborgol satu tangan, kemudian diborgol, borgol yang satunya misalkan katakanlah diikatkan ke tiang, ya. Maka si penjahat ini tidak bisa lari, kan. Kemanapun dia lari paling hanya muteri dekat-dekat dengan tiang, tidak bisa keluar lepas dari tiang. Nah, sangyojana itu mirip seperti borgol tadi yang mengikat makhluk hidup dengan samsara, dengan lingkaran kelahiran kembali, ya. Sehingga artinya kalau sangyojana ini belum berhasil kita putus, belum berhasil kita patahkan, maka kita akan terus berputar-putar di sekitar sangsara, di lingkaran kelahiran kembali. Itu tidak akan bisa keluar dari tiang, keluar dari sangsara, ya. Nah, kita sebenarnya ada dua metode. Ini metode yang pertama adalah metode Sutanta. Saya ingin Anda mengikuti saya membaca bahasa Palinya dulu supaya Anda hafal, ya. Yang pertama adalah kama raga sangyojana. Sangyojana adalah belenggu, kama raga itu adalah nafsu sensual, gitu, ya. Jadi ini adalah belenggu yang disebut nafsu sensual, ya. Rupa raga sangyojana. Belenggu yang disebut sebagai nafsu untuk eksistensi materi halus, ya. Arupa raga sangyojana. Dan seterusnya, nanti artinya ada. Patiga sangyojana. Ini sebenarnya kata-katanya Anda sudah akrab, kan, ya. Sudah Anda kenali, kan. Patiga itu apa? Nah, bagus. Berikutnya mana sangyojana. Didik sangyojana. Sila bata paramasa sangyojana. Wicikicca sangyojana. Uddaca sangyojana. Avijja sangyojana. Ya, itu sutante itu di dalam sutanta, gitu, ya. Ini terjemahannya. 10 belenggu di dalam metode sutanta. Itu tadi sutante tadi, kan. Di dalam itu lokatif, kan. Deklinasi yang lokatif. Nah, yang pertama adalah belenggu yang disebut nafsu sensual. Bahasa Palinya masih ingat?
kama raga sangyojana. Belenggu yang disebut nafsu terhadap eksistensi materi halus. Ya, berarti ini nafsu untuk terlahir di Brahma materi halus gitu ya. Belenggu yang disebut nafsu terhadap eksistensi non materi. Bagus. Belenggu yang disebut antipati. Belenggu yang disebut kesombongan. Iya, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Kembali lagi sangyojana itu borgol ya, kadang juga bisa diterjemahkan semacam tali, tapi dalam konteks yang mengikat sesuatu ke sesuatu yang lain ya, tali juga bisa ya. Kemudian ya tali ya semacam gitu, tali rope itu tali ya. Yang mengikat, intinya yang mengikat satu hal ke hal yang lain. Artinya mengikat makhluk ke sangsara itu. Di sini meskipun ini belum selesai ya, tapi Anda bisa mengidentifikasi cetasikanya tidak? Belenggu yang disebut nafsu sensual itu cetasika apa? Loba. Belenggu yang disebut nafsu terhadap eksistensi materi halus apa? Loba. Yang eksistensi non materi apa? Loba. Belenggu yang disebut antipati apa? Dosa. Belenggu yang disebut kesombongan. Oh, pinter ya. Harus saya hambat nih supaya nggak terlalu pinter. Ikuti lagi. Belenggu yang disebut pandangan salah bahasa palinya apa? Oke. Belenggu yang disebut pelekatan pada ritus dan ritual. Belenggu yang disebut keraguan. Belenggu yang disebut kebingungan. Belenggu yang disebut ketidaktahuan. Bagus. Sekarang kita identifikasi cetasikanya. Belenggu yang disebut pandangan salah apa cetasikanya? Titik cetasika. Bagus. Belenggu yang disebut pelekatan pada ritus dan ritual apa? Sila batak paramasa itu baik menyentuh dan melekatinya nempel gitu. Loba ya, ada pelekatannya tuh, gampang kan. Belenggu yang disebut keraguan, wicikicca cetasika, kebingungan, udaca ketidaktahuan, moha atau awija. Oke, awija juga nggak apa-apa. Moha. Penjelasannya mari kita lihat. Ini definisi dari sangyojana atau belenggu. Oleh karena membelenggu atau mengikat, maka disebut sebagai belenggu-belenggu. Itu definisinya ya. Kemudian kita lihat metode dari Abhidhamma ya. Masih sama 10 sangyojana juga. Ikuti saya. Kama raga sangyojana. Bawa raga sangyojana. Petiga sangyojana. Mana sangyojana. Titik sangyojana. Silabata paramasa sangyojana. Vicikicca sangyojana. Issa sangyojana. Macarya sangyojana. Awija sangyojana. Ya, ini metode Abhidhamma ya. Terjemahannya 10 belenggu lainnya di dalam metode Abhidhamma adalah belenggu yang disebut nafsu sensual, belenggu yang disebut nafsu terhadap eksistensi tanpa membedakan materi halus dan non materi. Di sini hanya bawa saja. Belenggu yang disebut antipati, belenggu yang disebut kesombongan, belenggu yang disebut pandangan salah, belenggu yang disebut pelekatan terhadap ritus dan ritual, belenggu yang disebut keraguan, belenggu yang disebut iri hati, belenggu yang disebut kekikiran ya. Kemudian macarya kan ya, belenggu yang disebut ketidaktahuan ya. Anda bisa identifikasi tidak cetasikanya? Ada apa saja di sana? Loba ya, belenggu nafsu eksistensi, loba antipati, dosa kesombongan, mana
pandangan salah, titik, belenggu pelekatan terhadap ritus ritual, loba lagi, kemudian berikutnya wicikicca, berikutnya isa, berikutnya macarya, berikutnya moha. Bagus ya. Kalau dulu di Myanmar kita di ujiannya minta coba identifikasi cetasika di dalam Sangyojana di 2 metode. Nah, Anda harus identifikasi. Nggak sulit ya harusnya ya. Tinggal dicoret-coret. Nah, ini yang sama dijadikan satu gitu kan. Oke, berikutnya ada dasa kilesa. Kilesa bukan kilesa. Karena plural. Ya, kilesa. 10 kotoran batin. Ikuti saya bahasa palinya loba. Loba atau lobo. Dosa atau doso. Keminda atau kemindo. Loba. Dosa. Moha. Mana. Titik. Wicikicca. Tina. Uddaca. Ahirika. Anotapa. Itulah 10 kotoran batin. Keserakahan. Ya, mudahlah ini ya. Mudah-mudah ini. Nggak perlu saya baca ya. Keserakahan, kebencian, delusi, kesombongan, pandangan salah, keraguan, kemalasan, kebingungan, tidak tahu malu, tidak takut berbuat jahat. Ya. Itu 10 cetasika. Jadi sekarang 10 kilesa. Jadi sekarang Anda tahu kilesa ya. Kalau kemarin saya tanya, Anda tahu nggak 10 kilesa? Nggak tahu. Nah, gimana mau menghancurkannya kalau yang dihancurkan aja nggak tahu? Nanti malah yang dihancurkan meta karuna mudita UPK. Salah identifikasi. Ya ikuti lagi apa 10 kilesa. Loba, dosa, moha, mana, dide, wicikicca, tina, uddaca, ahirika, anotapa. Tutup mata bisa? Jangan lihat catatan, ayo. Loba, dosa, moha, na, dide, tina, uddaca, ahirika. Bagus. Kalau sulit bikin singkatan. LDM Mandit Witiut. Anda bikin singkatan sendiri ya untuk membantu memperingan supaya tidak kesulitan gitu. Penjelasannya adalah disebut sebagai kotoran batin, ini definisi dari kilesa. Disebut sebagai kotoran batin karena kotoran batin itu mengotori atau menyiksa batin. Atau oleh karena kilesa, maka batin menjadi menderita. Nah, sekarang Anda tahu ya, kita menderita karena kilesa. Kalau nggak ada kilesa ya nggak menderita. Mahamogalana disiksa sama penjahat-penjahat sampai tubuhnya terluka parah, begitu pun tidak akan sakit hati karena hatinya udah bersih dari dosa kan. Ya dia akan tersenyum terus. Jadi sesuai dengan namanya kotoran, maka kilesa itu mengotori batin atau hati kita secara konvensional. Tapi sesungguhnya secara hakiki yang kotor apa? Citanya kan. Cita itu kan kayak air putih kan, air bening gitu. Karena kilesa maka menjadi kotor, tercemar. Selanjutnya adalah kelompok yang berikutnya adalah apa ini? Oh ini harusnya ini apa ringkasan nih asawa disupaneta. Ya, ringkasan. Selanjutnya di sini di antara noda-noda yang lain-lain dan lain-lain, artinya asawa dan lain-lain yang sudah kita pelajari, yang dimaksud dengan nama kenikmatan indriawi atau kama dan pelekatan terhadap eksistensi adalah kehausan yang berlandaskan pada itu. Oh tadi pandangan salah loh. Ritus itu pandangan salah nanti ya. Ini lihat di bawahnya. Iya ya. Pramasa plikat. Iya ya pandangan. Ya.
Hanya pandangan salah yang mengalir dalam bentuk yang sesuai yang disebut sebagai pelekatan terhadap ritus dan ritual, ya, penafsiran dogmatis bahwa ini saja yang benar, ya, idam mewak sajang mogang anyang, itu ada di mana itu penafsiran dogmatis itu? Kayak ganta ya. Kemudian pelekatan pada ajaran tentang roh atawadu upadana ya. Jadi inilah pandangan salah. Jadi kita ralat ya, pelekatan terhadap ritus dan ritual. Saya tadi berpegang pada pelekatannya. Inilah yang dihancurkan oleh Sotapati Magga kan? Ya. Jadi salah satu belenggu yang dipatahkan oleh Sotapati Magga, jalan Sotapati adalah ritus dan ritual kan, sila batak pramasa kan, pelekatan terhadap ritus dan ritual. Ternyata bukan loba atau tanha tapi titik, pandangan salah ya. Nah itu mari kita lihat penjelasannya. Dengan nama kenikmatan indriawi atau kama, KAMA, dan pelekatan terhadap eksistensi ya, yaitu bawa raga ya, bawa tanha juga bisa. Pelekatan di sini apa? Enggak ada palinya sayang. Jadi ini bawa ini eksistensi tanpa membedakan materi halus maupun non materi. Penjelasannya itu kalimat yang kuning itu dijelaskan di sub komentar, jadi itu adalah agak sulit ini. Artinya gini aja, nama untuk objek-objek yaitu kenikmatan indriawi dan eksistensi. Saya juga agak kurang paham itu. Tapi yang dimaksud dengan yang mengalir dalam bentuk yang sesuai adalah mengalir dalam bentuk pemegangan, artinya pencengkeraman ya terhadap ritus dan ritual, bahwa ini loh yang membuat kita tercerahkan ya. Hanya melalui inilah kita bisa tercerahkan, yang lainnya nggak bisa. Jadi melekat terhadap pandangan salah yang demikian itu, ini yang dimaksud. Jadi kalau kalimat yang pertama itu agak sulit untuk nama untuk objek-objek, yaitu kenikmatan indriawi dan eksistensi. Itu agak sulit, kita bisa tinggalkan dulu. Kemudian dari substansinya, ini yang dimaksud substansi di sini adalah realitas hakikinya, ya. Noda batin, banjir dan ikatan adalah 3. Coba kita ingat-ingat. Noda batin itu apa bahasa palinya? Asawa. Ada berapa asawa? 4. Kama, sawa, terus bawa sawa, terus tita sawa, awija sawa. Itu berapa cetasika? 3. Apa saja? Loba, tidik. Oh, bagus ya. Dari pelekatan dikatakan 2, 8 nanti ada penjelasannya. 8 eksis dari rintangan. Rintangan bahasa palinya apa? Niwarana ya. Pelekatan apa? Upadana ya. Ada 2. Dari kecenderungan laten hanya ada 6. Nanti ada dijelaskan, jangan khawatir. 9 dipahami dari belenggu. Dari kotoran batin murni 10 ya. 9 jenis inilah yang dikatakan sebagai ringkasan dari kategori yang jahat. Jadi akus salah sanggaha itu ada 9 kelompok ya, yaitu apa? Ya, asawa, kemudian oga, kemudian ganta dan seterusnya. Asawa, oga, yoga, ganta ya dan seterusnya. Ada 9 kalau dikelompokkan. Mari kita lihat penjelasannya. Noda batin yaitu asawa, banjir, oga, ikatan, yoga ya, dan simpul. Ini yang saya belum hafal. Simpul itu kayak ganta, simpul tubuh. Dari substansinya, dari sudut pandang dhamma atau paramata dhamma ada 3 seperti metode yang telah disampaikan ya, yaitu loba, tidik dan moha. Demikian pula pelekatan dikatakan ada 2, yaitu kehausan dan pandangan salah. Di sini diambilnya tanha, padahal tanha itu cetasika loba. Jadi Anda pahaminya begitu ya. Jadi dari 4 upadana hanya ada cetasika loba dan tidik. Apa sih 4 upadana itu? Kamu padana, kemudian
Ditu padana, kemudian silabatu padana, kemudian atawadu padana. Ya, 4 ini berasal dari cetasika 2 saja sebenarnya. Kalau di analisis cetasikanya, yaitu loba dan didik. Bagus. 8 eksis dari rintangan. Kita mengenal berapa rintangan sih sebenarnya? Masih ingat? 6 kan ya? Apa saja sih? Kama, canda, niwarana, biya, pada, niwarana, tina, mida, niwarana, udaca, kukuca, niwarana, wicikica, niwarana, awija, niwarana. 6 niwarana ini kalau Anda breakdown ke dalam faktor-faktor mentalnya atau cetasikanya, Anda akan dapatkan 8. Kenapa? Karena tina, mida 2, udaca, kukuca 2, ya kan? Wicikica 1. Apalagi 2, 2, 2, 6 ya. Udah 6 tambah 2, 8. Ya. Dari perolehan, ada keterangannya kemalasan, kantuk, kebingungan, penyesalan dipisahkan, ya. Dari kecenderungan laten, anusaya hanya ada 6. Kita mengenal berapa anusaya? Minggu lalu ya, sata anusaya, ya. Apa saja anusaya itu? Kama raga anusaya, bawa raga anusaya, petiga anusaya, mana nusaya, tita nusaya, kemudian wicikica nusaya, awija nusaya. Kenapa hanya ada 6? Karena lihat keterangannya, pengambilan tendensi laten nafsu indriawi atau nafsu sensual harusnya ini, dan nafsu terhadap eksistensi itu 1, yaitu kehausan di sini ya, atau cetasika loba, atau di sini kehausan itu tanha, ya. Bagus, Anda udah paham. 9 dipahami dari belenggu tadi sudah kan? Ternyata di sini ada, dulu di Myanmar keluar nih ujiannya nih. 9 dipahami dari Sang Yojana. Oleh karena dhamma-dhamma yang memiliki karakteristik alamiah kehausan dan pandangan salah yang telah disampaikan di dalam 2 metode masing-masing itu dikelompokkan menjadi 1. Paham nggak kalimat ini? Jadi Anda harus tulis dulu ini 10 Sang Yojana sesuai dengan sutanta apa saja. Kama, raga, sangyo, Anda boleh tulis atau ada kan di situ kan slide-nya kan. Rupa, raga, sangyo, jana, arupa, raga, sangyo, jana. 3 ini sebenarnya cetasika apa? Loba kan, ya 1 berarti kan. Kemudian petiga, sangyo, jana, dosa 2. Mana, sangyo, jana 3. Didik, sangyo, jana. Tadi udah dapat didik belum? Belum, 4 berarti ya. Sila batak paramasa sang yojana, didik lagi kan, enggak dihitung, masih 4 ya kan. Kemudian sila batak wicikica sang yojana, tadi udah ada belum? Belum, berarti 5. Habis wicikica sang yojana, udah ca sang yojana, tadi udah dapat belum? Belum, 6. Awija sang yojana, tadi udah dapat belum? Belum. Oke, itu yang sutanta. Kita 7 kan? Ya. 7. Sekarang yang abhidhamma Anda masih ingat nggak? Apa saja? Kama, raga, sangyo, jana tadi udah. Ya, tanha kan? Kemudian yang kedua, bawa raga sudah juga tadi ya. Kemudian yang ketiga, patiga, sangyo, jana sudah kan? Kemudian yang keempat, mana sangyo, jana sudah belum? Sudah. Kemudian didik sang yojana sudah belum? Sudah. Sila batak didik sang yojana, sila batak paramasa sang yojana ya. Sudah juga. Wicikica sang yojana sudah. Kemudian yang berikutnya apa? Isa sang yojana sudah belum? Belum, berarti 8. Berikutnya Macarya sang yojana sudah belum? Berarti 9. Yang terakhir
Awija Sangyojana. Sudah belum? Sudah, berarti ada 9. Ketemu kan? Itu maksudnya dari penjelasan yang huruf berwarna putih itu, ya. Jadi kehausan dan pandangan salah semua dikelompokkan jadi satu, diambil satu aja, dihitung satu gitu, ya. Kemudian akan tetapi kotoran-kotoran batin di Sutanta maupun di Abhidhamma ada 10. Tadi kita ada 2 ya kotoran batinnya. 1 kan ya. Ya sama sih soalnya di Sutanta dan di Abhidhamma ada 10. Demikianlah ringkasan untuk dhamma-dhamma yang tidak baik, yang aku salah, yang jahat, yaitu dikatakan ada 9 jenis ya. Ya bisa kita teruskan. Dan di sini keserakahan dan pandangan salah di 9 dan 8 kelompok. Nanti ada ininya saya cantumkan itunya kan, tabel dari buku Bhikkhu Bodhi kan ya, nanti kita pelajari. Jadi keserakahan dan pandangan salah di 9 dan 8 kelompok itu artinya keserakahan itu bisa mempunyai nama atau muncul di 9 kelompok, 9 istilah ya. Bisa misalkan di asawa muncul kan, kemudian di oga juga muncul, kemudian di apa lagi seterusnya, oga, yoga muncul juga, kaya ganta muncul juga, dan seterusnya. Kalau Anda hitung nanti akan keserakahan muncul di 9 kategori ya. Maknanya adalah bahwa sekarang Anda tahu bahwa keserakahan itu bisa diistilahkan dalam 9 terminologi teknis itu tadi ya. Jadi kalau Anda membaca sutta, misalkan membaca banjir kenikmatan indriawi, Anda sekarang tahu bahwa itu adalah lobha cetasika atau banjir nafsu terhadap eksistensi, itu pun adalah lobha dan seterusnya. Jadi dia mempunyai 9 variasi gitu ya. Kemudian pandangan salah muncul di 8 kelompok atau dia bisa mempunyai nama 8 ya. Nanti kita hitung satu-satu. Ketidaktahuan di 7 kelompok, antipati 5, keraguan di 4 kelompok, kesombongan dan kebingungan di 3 kelompok gitu. Kemalasan di 2 kelompok, penyesalan, kantuk, tidak tahu malu, tidak takut berbuat jahat, iri hati, dan penyembunyian. Ini memang bahasa Palinya penyembunyian, jadi arti lain dari kekikiran gitu. Harusnya ada nih, niguhana ya, niguhana. Makanya saya terjemahkan apa adanya, penyembunyian, tapi saya artikan ini sebagai makna untuk kekikiran, terangkum dalam 1 kelompok. Jadi demikianlah 9 ringkasan untuk dhamma yang jahat. Mari kita lihat coba. Anda lihat, mungkin nanti minta Pak Pranoto ya untuk membuat tabel ini ke dalam bahasa Indonesia ya Pak Pranoto. Ya, tabel 7.1 ya. Jadi Anda cara membacanya adalah yang ke bawah itu namanya apa berarti? Kolom ya. Kolom itu mental factors, itu adalah faktor-faktor mental. Kemudian yang ke samping kanan adalah apa itu? Defilements. Defilements ya. Defilements nama untuk ini apa? Kilesa. Ya, jadi sebenarnya semuanya kilesa sih. Ya, semuanya kilesa, termasuk anusaya itu pun juga kilesa kan, yang kita bahas yang sedang bubuk itu. Masih ingat ya. Nah, kita lihat faktor-faktor mentalnya itu yang ke bawah. Nomor 1 adalah greed. Greed adalah keserakahan. Tadi kan muncul dalam 9 variasi kan. Jadi keserakahan itu juga bisa disebut artinya tins. Tins itu adalah asawa. Ya, kama sawa itu adalah keserakahan. Juga disebut sebagai banjir, yaitu di iya, banjir apa? Kamoga dan bawoga. Kemudian di bonds itu yoga ya, di kama yoga dan bawa yoga. Kemudian kaya ganta juga muncul, sama 2 juga kan. Kemudian clinging, upadana, pelekatan. Dia muncul ada berapa? Anda harus ingat di
4 pelekatan itu yang cetasika loba apa? Kamu padana, ya. Terus didu padana, sila batu padana, atau enggak. Hanya kamu padana. Kemudian di hindrances itu adalah rintangan, niwarana. 2 ya. Kama canda niwarana. Kemudian apa lagi? Kama canda niwarana patiga tina mida udaca kukuca wicikica wija. 1 itu aja kan? Ya, 1 aja kan? Kemudian di anusaya dia muncul di apa saja? Kama raga anusaya, bawa raga anusaya. Ya, bagus. Kemudian belenggu dia muncul di sebagai kama raga sangyojana. Kemudian rupa raga, kemudian arupa raga. Oh ya, 2 metode ya. Bawa raga, kemudian habis patiga mana? Ya, itu aja. Ya, habis. Belenggu. Kemudian cetasika. Kilesa ya, defilements, kilesa. Apa? Ya sudah, loba ya loba. Enggak ada nama lainnya lagi. Itulah, maka itu yang dimaksud tadi 9 kan. Kemudian wrong view, pandangan salah, muncul di 8 ya, dengan variasi namanya 8. Yang tidak ada adalah di niwarana, rintangan tuh putih warnanya kan. Ya, berarti apa benar di niwarana tidak ada pandangan salah? Coba Anda sebutkan lagi niwarana biar Anda hafal. Kama canda niwarana, patiga niwarana, tina mida niwarana, udaca kukuca niwarana, wicikica niwarana. Abija nggak ada ya. Delusion, moha muncul di 7 tempat atau mempunyai nama 7 nama di akusala sanggaha, yaitu tanpa 2, yaitu kaya ganta dan upadana. Ya, di kaya ganta, kaya ganta, abija, kaya ganta yang pada, oh ya nggak ada ya. Upadana, kamu padana itu padana, ya tidak ada juga. Ya, nah, Anda harus hafal ini. Ya, hatred, dosa, cetasika dosa muncul di 5 tempat tanpa 1 yang putih itu. Yang pertama asawa, yang kedua adalah banjir, oga, yang ketiga adalah yoga, yang berikutnya yang terakhir adalah upadana. Ya, doubt, wicikica muncul di 4 tempat kecuali 5 yang pertama yang putih itu Anda bisa baca. Ya, kemudian yang nomor berikutnya conceit, itu adalah kesombongan, mana ya, dia muncul di 3 saja ya. Kemudian restlessness, inilah makanya diterjemahkan di Indonesia menjadi kebingungan, kegelisahan, karena bahasa Inggrisnya restlessness. Kita nggak pernah tahu sih arti restlessness yang sesungguhnya itu. Apakah itu benar kegelisahan atau tidak? Ya, tapi kalau diterjemahkan jadi kegelisahan itu sudah pasti salah. Karena udaca bukan kegelisahan, udaca adalah kebingungan gitu. Ya, muncul di 3 tempat. Kemudian sloth itu apa? Tina. Ya, tina itu muncul di 2 tempat. Worry juga salah ini. Worry adalah kukuca. Ini juga salah. Worry, kukuca itu definisinya berkaitan dengan apa penyebab kemunculan kukuca? Penyebab perbuatan salah yang kita lakukan di masa lalu atau perbuatan baik yang tidak kita lakukan di masa lalu. Kalau begitu pikiran kita ingat terhadap salah satu dari 2 hal tadi, yaitu perbuatan salah kita di masa lalu, atau di masa lalu ada kesempatan berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, maka kukuca muncul. Nah, itu bukan worry. Bukan worry, kecemasan bukan. Kecemasan itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang nggak ada, yang kita prediksi akan ada. Ya, artinya kecemasan itu berkaitan dengan sesuatu yang menurut kita akan muncul di masa depan.
Ya, kalau tadi kan berkaitan dengan masa lalu. Makanya di Indonesia juga masih diterjemahkan kukuca adalah kecemasan kan? Anda sering nggak mendengar? Ya, di Indonesia juga banyak guru yang menerjemahkan kukuca adalah kecemasan. Bukan, karena kecemasan itu berkaitan dengan masa depan. Kukuca itu berhubungan dengan masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi tidak tepat diterjemahkan jadi kecemasan, yang benar adalah penyesalan. Ya, penyesalan. Muncul di satu tempat saja, yaitu di Niwarana. Hanya itu saja. Torpor adalah mida. Ya, mida. Dia hanya muncul di satu tempat juga. Kemudian shamelessness adalah tidak tahu malu, ya. Ini agak susah sih kalau diterjemahkan apa adanya. Kemudian sebenarnya keadaan orang yang tidak tahu malu, gitu. Kualitas yang tidak tahu malu, ya. Susah kan? Fearlessness ya. Oh ya, tidak takut ya. Ya, tidak takut. Anotapa muncul juga di satu tempat. Envy itu adalah isa, kecemburuan. Avarice adalah kekikiran ya. Kekikiran yaitu macarya, muncul juga di satu. Kemudian Anda lihat angka di bawahnya, number of factorsnya itu 3 itu dihitung yang blok gelap itu kan. Yang ke atas Anda hitung ada 3 kotak kan, maka 3, kanan juga 3 dan seterusnya. Ada yang 8 gitu, ada yang bahkan 10 ya. Ya, 10. Oke, jadi itu akusala sanggaha. Karena masih mempunyai waktu, mari kita teruskan ke sedikit. Anda tidak punya slide-nya ya? Karena saya pikir tadi itu cukup. Kita masuk ke kategori berikutnya. Ini juga sekarang kalau selama ini sampai tadi yang kita pelajari adalah kategori apa? Akusala, dhamma-dhamma yang tidak baik. Maka sekarang kita di bagian ini akan mengelompokkan dhamma-dhamma itu dari berbagai jenis atau kualitas, baik itu kusala dhamma, dhamma yang baik, maupun juga akusala dhamma, dhamma yang tidak baik, atau juga abhyakata dhamma, dhamma yang tidak bisa ditentukan apakah itu kusala atau akusala. Jadi makanya dikatakan kategori-kategori campuran. Anda perhatikan bahasa Palinya itu missaka, udah kayak mix gitu ya. Ya, missaka sanggaha. Jadi sanggaha adalah ringkasan, ya. Missaka itu mixed, tercampur gitu ya. Ringkasan yang tercampur gitu harusnya, tapi saya terjemahkan jadi campuran, kategori-kategori campuran, ya. Yang pertama adalah 6 akar. Cak hetu, ya. Ikuti saya. Yang pertama loba, dosa, moha, aloba, adosa, amoha. Di dalam ringkasan tentang kategori-kategori campuran, enggak usah. 6 akar adalah keserakahan, kebencian, delusi, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi. Anda udah hafal ini kan, sering mendengar ya. Di bagian ini kita akan mengelompokkan dhamma-dhamma yang akar dan lain-lain ya. Sekarang yang pertama adalah 6 akar. Saya teringat waktu pertama kali mempelajari Abhidhamma Sanggaha dulu pada saat bab 7 ini ya, meskipun sudah beberapa kali saya sampaikan ini bab yang paling mudah, tapi ternyata manfaatnya besar. Ya, pada saat saya selesai mempelajari ini, pandangan saya jadi makin panjang, makin lebar cakrawala pandang saya. Oh, ternyata itu ya. Misal katakanlah sekarang kita tahu akar hanya ini, loba dosa moha gitu. Niwarana itu gitu, upadana ini gitu ya. Bahwa ternyata loba itu bisa bervariasi, bisa di niwarana, bisa di yang lain-lainnya juga gitu. Nah, dengan demikian kita mulai makin memahami ajaran Buddha itu dengan baik. Pada saat membaca sutta kita jadi makin paham. Makanya bab ini sebenarnya bab yang mudah tapi manfaatnya besar sekali.
Ya. Saya rasa di kelas pertama saya juga udah sampaikan ini. Mari kita lihat. Yang harus dikatakan tentang akar atau bahasa palinya apa? Hetu sudah disampaikan di atas, artinya di bab ketiga. Masih ingat nggak di bab ketiga apa definisi hetu? Hetu adalah dhamma yang membuat cita dan cetasika kokoh seperti akar pohon. Kesadaran yang tidak mempunyai akarnya itu lemah seperti lumut, gampang rontok. Ya, jadi kesadaran yang mempunyai akar itu seperti pohon yang mempunyai akar, dia kokoh sekali gitu. Ya, itu definisi dari akar. Ya, Anda bisa baca kembali di manual bab yang ketiga. Nah, walaupun dikatakan bahwa ada 6 akar, tetapi kalau Anda harus juga bisa mengidentifikasi bahwa sesungguhnya 6 akar ini bisa dikelompokkan menjadi yang akar baik berapa? 3 kan? Yaitu aloba, adosa, amoha yang muncul di mahakusala cita. Terus kusala, mahakusala cita. Terus rupa, wacara kusala cita ada kan ya? Mosok nggak ada. Terus arupa wacara kusala cita. Terus maga pala atau maga saja? Maga saja. Kenapa pala tidak? Karena pala bukan kusala. Ya tidak. Pala adalah wipaka. Ya bukan kusala. Ya. Jadi aloba, adosa, amoha bisa jadi adalah kusala dhamma. Dhamma yang baik. Yaitu pada saat aloba, adosa, amoha muncul di 8 mahakusala cita, 5 rupa wacara kusala cita, 4 arupa wacara kusala cita, 4 maga cita. Dia kusala dhamma. Tapi kan aloba, adosa, amoha tidak muncul di situ saja. Kayak tadi di pala juga muncul. Ya toh? Aloba, adosa, amoha juga muncul di mahakiriya cita. Pada saat dia muncul di mahakiriya cita, dia kusala dhamma enggak? Dhamma yang baik enggak? Tidak. Dia adalah abya kata Nah ini dhamma sanggani. Ya, jadi pada saat aloba, adosa, amoha muncul di mahakiriya cita atau muncul di mahawipaka cita, muncul di rupa wacara wipaka cita dan rupa wicara kiriya cita, muncul di arupa wacara wipaka dan arupa wacara wipaka kiriya cita, muncul di pala cita, dia adalah abya kata dhamma. Berarti sebenarnya ada 6 nih. Ya, sudah ada 6, masih ada lagi akar yang tidak baik yaitu akusala dhamma, akusala hetu, akar yang tidak baik yaitu loba, dosa, moha pada saat dia muncul di 12 akusala cita. Pada saat muncul di ahituka cita apa? Ya jawab aja kan, padahal nggak ada. Ada nggak sih di ahituka cita? Nggak ada. Terjebak ya Anda ya. Bantainya menjebak. Jadi akar akusala hanya muncul di 12 akusala cita. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti sebenarnya ada berapa akar? 9. 3 akar yang tidak baik, 3 akar yang baik, 3 akar yang abhyakata. Ini di Dhamma Sanggani. Ya, nanti kita kalau karma baik Anda cukup kuat, kita belajar itu. Saya lemahin toh. Ya, jadi ada 9 ya. Oke, kemudian apa lagi? Kita lanjutkan. Sekarang sata jananggani, 7 janangga. Janangga itu faktor jana. Ya. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa 7 faktor jana? Bukannya faktor jana ada 5. Ya, kenapa di sini 7? Ya, mari kita lihat nanti. 7 faktor jana, kita baca palinya, ikuti saya. Wittaka.
wicara piti ekagata so manasa do manasa upekha. Ya, jadi ada 7 ini. Vitaka, wicara, piti, ekagata, ya, wedananya dipecah menjadi so manasa dan do manasa dan upeka. Ya, jadi vitaka, wicara, piti, suka. Sebenarnya kan ada suka dan upeka kan, wedana kan dihilangkan dulu, di skip dulu, dilompatin dulu langsung ekagata. Kemudian perasaannya diurai menjadi 3. Mudah kan? So manasa, do manasa, upeka. Hah? Nah, kayaknya butuh guru. Butuh enggak? Kalau enggak saya teruskan loh. Hah? Jadi terima kasih dulu. Kalau enggak loh, saya enggak mau loh ya. Jadi di sini kita diperkenalkan 7 faktor jana, bukan 5 faktor jana, ya. Yang selama ini kita kenal hanya 5. Kenapa demikian? Karena di sini ada yang akusala juga, ya. Juga nanti mungkin ada yang abhyakata juga, ya. Jadi untuk bisa memahami kenapa 7 faktor jana, maka Anda harus tahu definisi faktor jana itu apa. Ya. Definisi faktor jana Anda lihat itu. Jana-jana dalam artian perenungan yang dipahami sebagai 1 definisinya. Pertama, mengetahui objek secara dekat. Itu jana. 2, dalam artian pembakaran dhamma-dhamma yang berlawanan, ya. Maka faktor-faktor tersebut menjadi bagian atau konstituen dari kemunculan aktivitas 2 aktivitas ini. Salah satu dari 2, yaitu mengetahui objek secara dekat atau membakar dhamma-dhamma yang berlawanan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, faktor jana yang 5 faktor jana yang kita sudah pelajari, membakar dhamma yang berlawanan kan, ya. Definisinya kan memang 2 ini kan, kayaknya di manual 1 juga udah disampaikan kan ya, 2 definisi ini untuk jana, ya. Kalau mengetahui objek secara dekat itu upanijaya, aramanang upanijaya. Jadi mengkontemplasikan objek secara dekat, ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi penjelasannya. Dan ketika ini juga agak sulit ini. Anda dapat slide ini enggak sih? Belum ya. Dan ketika tidak ada keutuhan yang terbebas dari komponen-komponennya, artinya kalau tidak utuh ya, seperti komponen dari bala tentara atau sebuah pedati, ini agak susah juga. Melalui kondisi faktor yang terpisah, ketika telah menjadi 1, maka faktor tersebut dikatakan sebagai jana. Artinya sebenarnya singkatnya itu hanya, kalau ini berbicara jana yang sering Anda ketahui itu loh, pencapaian meditatif, dikatakan jana kalau 5 faktor jana itu bersatu, berkembang secara maksimal, ya. Jadi ketika faktor-faktor jana meditatif, ya, itu telah menjadi 1, maka itulah jana. Kita belum bicara faktor jana yang tidak baik, yaitu apa? Domanasa, ya. Dan di sini dukkha cita adalah faktor jana yang tidak baik. Itu sisanya adalah faktor jana yang baik, tidak baik, dan abhyakata. Jadi kalau saya tidak salah ingat gitu. Jadi domanasa itu dikatakan sebagai faktor jana karena pada saat domanasa itu muncul, dia benar-benar melekat pada nimitanya. Anda ingat-ingat kalau domanasa muncul itu? Hah? Anda benar-benar melekat ya? Itulah nimitta. Terus Anda benar-benar memikirkannya secara dekat, benar tidak? Nggak mau jauh-jauh juga, benci tapi rindu. Jadi karena karakteristiknya itu memenuhi definisi dari jana tadi, 2 jana, yaitu apa? Merenungkan atau mengkontemplasikan secara dekat, mengamati objek secara dekat, kemudian membakar dhamma-dhamma yang berlawanan, maka dia disebut sebagai faktor jana. Nah, sebenarnya domanasa atau dukkha cita itu lebih pada saat dia muncul, dia benar-benar mengambil objeknya secara dekat, mengamati objek secara dekat.
Ya, kalau membakar dhamma yang berlawanan, ya membakar memang, tetapi secara dulu guru saya menjelaskan bahwa ini lebih pada saat kebencian atau perasaan domanasa ini muncul, pada saat itu perasaan tersebut benar-benar mengambil objeknya secara dekat. Setuju nggak sih? Setuju nggak? Membakar, iya membakar dhamma-dhamma yang baik kan. Iya, tapi lebih ditekankan pada kontemplasi secara dekat. Anda masih ingat definisi dosa kebencian itu adalah melekat tapi untuk dihancurkan kan? Ya. Jadi benar-benar dilekati tapi untuk dihancurkan. Sama saja domanasa juga begitu. Kalau Anda sedang tidak suka dengan sesuatu, maka terbayang-bayang terus kan? Ya tidak. Itulah nimitta. Nah sekarang Anda udah mencapai nimitta. Besok laporan ya ke Sele ya. Sele saya udah dapat nimitta. Nimitta apa? Itu waktu domanasa wedana muncul. Nimittanya kok domanasa. Iya Mas Ali, 10 hari ingat terus. Ya begitu. Oke. Saya rasa kita cukupkan aja dulu ya. Udah jam 8 juga. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante atas dhamma desananya. Silakan Kalyanamita yang mau bertanya. Oh iya silakan. Selamat malam Bante Sukihontu. Ya, Sukihontu. Bante, saya mau tanya tentang yang dasa kilesa tadi. Nah di situ midanya itu tidak termasuk di dalamnya. Biasanya kalau udah ada tina kan ada mida, dan saya ingat minggu lalu kita belajar itu kalau tina mida itu dijadikan satu compound karena mempunyai fungsi yang sama, penyebabnya sama, dan mempunyai lawan yang sama. Nah di sini kenapa ya dia tidak dimasukkan ke dalam 10 kilesa itu? Terima kasih. Iya, ada alasannya sih. Saya lagi mengingat-ingat. Dulu waktu di Myanmar dijelaskan sih, tina, kemalasan, kantuk, kenapa? Kalau saya tidak salah ingat ya, tina, mida, udaca, kukuca, ya, itu pasangan ini sebenarnya dia lebih spesifik. Tina itu yang cetasika yang benar-benar mempengaruhi citanya, ya. Jadi mempengaruhi citanya untuk menjadi malas. Kalau mida dia tidak begitu kuat mempengaruhi cita. Makanya yang tina itu diistilahkan menjadi istilahnya saja ya, tinanya itu nama, midanya itu kaya gitu. Jadi dia tidak begitu mempengaruhi citanya. Demikian juga kelihatannya dengan tina, mida, udaca. Udaca kukuca saya enggak yakin. Jadi di sini kenapa dipisahkan? Karena kita sedang berbicara tentang kilesa yang sangat berkaitan erat dengan kekuatan untuk mempengaruhi cita, dengan membuat citanya menjadi kotor gitu. Jadi karena alasan inilah maka yang disebut sebagai kilesa hanyalah tina, midanya tidak dimasukkan gitu ya. Ini yang saya ingat dari waktu belajar dulu. Nanti kalau ketemu jawaban yang lebih bagus akan saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Nanti ada hubungan dengan yang dulu Kak, yang cita galenya itu. Cita apa? Cita galenya. Gilanya. Ya sama. Cita gilanya itu kan membuat citanya tidak sehat, gila gitu ya. Citanya sakit. Nah, penyakit untuk cita ya berhubungan. Ada di buku berapa? Manual 1 ya? 2.
2 di bagian apa? Yang aku salah cetasika misalnya. Anda nanti buka buku manual 2 aku salah cetasika ya. Cita gilanya itu ya sama. Itu adalah penyakitnya cita. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jadi sekarang Anda tahu bahwa tina mida yang benar-benar mempengaruhi kondisi cita menjadi tercemar itu sebenarnya tinanya bukan midanya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi. Selamat malam Bante. Tadi itu kan ada 7 faktor jana Bante ya. Apakah itu sama dengan biasanya kalau kita baca buku ada yang jana ke-7 gitu. Nah, apakah itu karena faktor jana 7 jadi disebut jana ke-7? Enggak, karena domanasa itu udah pasti aku salah kan. Ya. Jana itu kan kusala. Ya, jadi dia karakteristiknya berbeda. Jadi jana yang kita maksud meditatif ya, yang kita retret belajar untuk mencapai itu adalah dhamma kusala, dhamma yang baik ya. Domanasa itu dhamma yang aku salah, jadi berbeda. Kalau jana 7 itu kan 7 jana itu kan metode Sutanta itu kan 4 rupa wacara jana, 8 dong ya. 7 jana yang mana Pak? Saya pernah baca aja sih Pak. Oh, enggak sih, 8 sih, 8 dan 9 kan? 8, 7 jana enggak. Kalau metode Sutanta ada 8 jana, metode Abhidhamma ada 9 jana kan? Enggak sih, saya enggak pernah baca 7 jana. Enggak. Baik, terus kalau dihancurkannya, dilemahkannya itu sama nggak? Misalkan jana 1 kan witaka, wicara, gitu. Terus ini sebenarnya yang 7 faktor jana tadi tidak berbicara tentang jana itu saja. Pak Haryo, tidak berbicara tentang jana sebagai satu pencapaian meditatif yang sering kita praktekkan itu kita ini tidak berbicara, tapi lebih jana dalam definisi yang lebih luas, yaitu mengamati objek secara dekat dan juga membakar dhamma-dhamma yang berlawanan itu. Jadi dikatakan bahwa domanasa itu adalah cetasika yang mampu mengamati objek secara dekat dibandingkan cetasika yang lain, dibandingkan akusala cetasika yang lain, dan bahkan juga kusala sobana cetasika selain faktor jana meditatif itu gitu. Jadi dalam konteks mengamati objek secara dekat, bukan pengalaman meditatif. Jana di sini bukan pengalaman meditatif. Makanya sering timbul kontroversi di dunia luar sana, di dunia bukan di Indonesia, di luar Indonesia, bahwa jana pada saat Buddha mengatakan bahwa jana itu dekat dengan nibbana, itu ada saja tokoh istilahnya guru-guru Buddhis yang menginterpretasikan jana secara longgar ya, karena dia mix up. Jadi pemahamannya bercampur dengan hal-hal seperti ini gitu. Bahwa di sini jana itu adalah, kalau berkaitan dengan domanasa, jana bisa diartikan sebagai berpikir, memikirkan objek secara dekat. Jadi salah satu terjemahan jana juga bisa semacam aktivitas berpikir gitu. Memikir pada saat kita benci terhadap seseorang, kemudian domanasa wedana muncul, pada saat itu kita benar-benar memikirkan objek yang kita nggak suka ini secara dekat. Makanya domanasa disebut sebagai faktor jana dalam konteks begitu. Nah, jana bisa diterjemahkan jadi aktivitas berpikir gitu. Makanya ada saja guru-guru yang mix up, mencampur adukkan dua hal ini, bahwa pengalaman meditatif pun juga involve aktivitas berpikir, melibatkan aktivitas berpikir. Dia mencampur adukkan, yang padahal itu sama sekali salah. Kalau meditasi jana itu malah harus menghentikan pikiran supaya nggak berproses gitu ya. Jadi witi citanya nanti jadi apana jawana terus.
Nah, itulah makanya sekali lagi kesalahan-kesalahan seperti itu yang dulu pernah saya temui, itu terjadi karena pemahaman beliau-beliau yang kurang komprehensif. Jadi mencampur adukkan dua hal yang berbeda disamakan gitu. Jadi sekali lagi 7 faktor jana itu tidak hanya merujuk kepada pencapaian meditatif, yang merujuk pada pencapaian meditatif tetap saja adalah Vitakka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata. Tetap itu. Ya, yang lainnya disebut sebagai faktor jana karena domanassa mampu untuk mengkontemplasikan objek secara dekat. Ya, baik. Ya. Masih ada waktu, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Sugihonto Bante, saya mau tanya, faktor jana yang ini apa? Dalam artian pembakaran dharma yang berlawanan tersebut menjadikan itu faktor penghalang apa? Dhamma yang berlawanan. Iya, faktor jana itu arti jana kan mengetahui objek secara dekat kan. Dalam artian pembakaran dharma yang berlawanan itu faktor-faktor terus menjadi bagian kemunculannya tuh maksudnya gimana? Faktor penghalang munculnya jana ya? Bukan faktor jana. Jadi yang Anda tanyakan adalah faktor jana meditatif kan? Itu artian itu dhamma yang berlawanan, pembakaran. Iya, jadi faktor jana pengalaman yang meditatif yang Anda latih di Pabaja itu dia menghancurkan pancaniwarana. Ya, maksudnya begitu kan? Iya. Oh, iya. Jadi mereka masing-masing secara spesifik menghancurkan 5 rintangan. Nah, pancaniwarana. Iya. Anda tadi halangan tadi ya. Oke, rintangan. Terima kasih, Bante. Ada lagi, silakan. Anda masih ingat Vitakka bukan menghancurkan sih sebenarnya, faktor jana itu menekan supaya nggak muncul. Salah satu dari 5. Jadi faktor jana tidak menghancurkan niwarana. Faktor jana hanya menekan niwarana supaya nggak muncul. Seperti rumput yang ditimpa oleh batu besar sehingga rumputnya nggak berkembang, nggak tumbuh gitu, ya. Nah, selama dia tidak muncul maka batin absorb, masuk ke pencapaian meditatif. Anda masih ingat nggak Vitakka menekan apa? Tinamida. Tinamida. Ya. Kemudian wicara? Wicikita. Kemudian Vitakka, wicara, piti. Piti apa? Mudah kan? Piti itu kegembiraan. Berarti dia menekan pada. Ya kan? Kemudian Vitakka, wicara, piti, Sukha. Sukha menekan? Uddaca. Kemudian Vitakka, wicara, piti, Sukha, Ekagata? Kamacanda. Bagus ya. Bagus. Hafal nggak? Ya, dibakar supaya enggak tetap, ya itu istilah saja yang pasti tidak hancur karena dia nanti muncul lagi setelah beberapa jam enggak meditasi atau beberapa hari tergantung kemampuan seberapa dalam masuk ke dalam jananya, dia akan muncul lagi. Dibakar pun juga enggak dicabut itu istilahnya ya, masih ini kan yang bisa menghancurkan magga ya. Yang dihancurkan magga kilesa atau apa? Bukan ya. Minggu lalu udah kita pelajari kan? Anusaya. Tapi anusaya itu kilesa. Ada 3 macam kilesa kan? Witikkama kilesa, pariyuttana kilesa, anusaya kilesa. Sila samadhi panya. Oke, ada lagi? Terlalu mudah kayaknya Bante. Kalau udah kita akhiri. Iya, udah.